Mungkin guru-guruku bagaimana, tapi kalau aku namanya manusia pasti pernah bohong. Dan kalau bohong itu rasanya ya jamaah dari ujung kaki sampai ujung rambut tuh rasanya kayak gitu loh. Kayak gimana gitu, kayak ngelayang. Kalau guru-guruku mah insya Allah jujur terus umur hidup. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah Ustadz Syam berbicara Iya, tentang kejujuran. siap. Kalau kita udah ngegapin orang begitu, tadi kan kata Ustadz Maulana harus bijaksana tahu tempat. Kalau begitu contoh ada di depan mata kita, apa yang harus kita lakukan? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustaz Iya. Maulana, Ustaz Hilman. Kak Caca yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang curang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Ketika mereka menerima mereka ingin dicukupkan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi ketika mereka memberi mereka mengurangi timbangannya. Maka subhanallah surah khusus bagi orang-orang yang curang. Al-mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Maka kecelakaan bagi orang-orang yang curang. Sekedar untuk mengingatkan atau mengomentari video tayangan yang barusan kita lihat. Dan tidak sedikit terjadi di antara kita kecurangan-kecurangan demikian. Maka subhanallah Nabi SAW juga bermuamalah, juga berdagang. Namun ciri khasnya baginda Nabi SAW dalam perdagangannya yakni siddiq, yakni dalam keadaan kejujuran. Begitu pula dengan amanah, juga merasa aman orang lain ketika menitipkan barang terhadap Nabi Muhammad SAW. Merasa aman orang lain bermuamalah, berjual beli, berdagang dengan baginda Nabi SAW. Kalau kita ingin mencontoh Rasulullah, maka berlaku adillah, maka berlaku amanahlah, maka berlaku jujurlah. Kemudian yang dipertanyakan adalah bagaimana kalau kejadian seperti ini kita melihat kebohongan orang lain, kita melihat kecurangan orang lain, apa yang harus kita lakukan? Dalam riwayat disebutkan bahwasanya apabila engkau melihat suatu kemungkaran maka falyughayyir biyadi, maka cegahlah dengan tanganmu. Ketika engkau tidak mampu dengan tanganmu maka cegahlah dengan ucapanmu. Engkau tidak mampu dengan ucapanmu maka cegahlah dengan hatimu yang membenci perbuatannya. Wadzalika adhaful iman. Akan tetapi itulah selemah-lemahnya iman. Maka yang pertama kita lakukan adalah mencegah dengan tangan kita. Bagaimana caranya? Kita rangkul dia. Bang, sebenarnya saya tahu abang ini berbuat curang. Abang, sebenarnya saya tahu abang ini berlaku tidak jujur. Daripada saya sebarkan kepada orang lain, mending abang kembaliin apa yang abang ambil tadi. Mending abang jujurlah sama penjual tadi, sama pembeli tadi abang. Daripada saya kasih tahu mereka. Maka subhanallah, cegah dulu dengan tangan kita. Yang kedua, dicegah dengan ucapan kita. Disampaikan dengan baik. Abang, tidak baik demikian. Sebenarnya saya tahu dan yang lebih tahu daripada saya ada Tuhan yang maha kuasa, ada Allah yang maha kuasa, ada Allah yang maha melihat. Berhentilah bang sebelum Allah membukakan aib kita. Sampaikan dengan hikmah, sampaikan dengan lembut, sampaikan bukan dalam maksud menjatuhkan orang lain. Maka itulah dakwah. Kemudian kalau tidak mampu juga maka cegahlah dengan perasaan kita, dengan hati kita. Ya Allah, aku tidak mampu, aku ini hamba yang lemah, aku tidak mampu untuk mencegahnya dengan tanganku. Ini teman-teman kalau dibilang mencegah dengan tangan, teman-teman juga bisa dengan cara memviralkan gitu ya. Dengan menulis sesuatu, dengan memviralkan sesuatu sehingga ditindak secepatnya. Maka subhanallah ketika itu juga bisa dengan ucapan dan juga dengan hati yang membenci perbuatan tersebut. Misal teman-teman melihat suatu keburukan, lalu teman-teman tidak punya wewenang untuk menegurnya, maka bencilah dengan hati kita. Tapi itulah selemah-lemahnya iman. Maka dalam riwayat juga disebutkan, jikalau ada orang yang melihat suatu kemungkaran, lalu mereka tidak berusaha untuk mencegahnya hingga datang balaknya Allah, hingga datang azabnya Allah, maka bagaimanapun mereka menangis, ya Allah angkatlah bala ini, ya Allah angkatlah bencana ini, maka tidak akan pernah diterima doanya. Nauzubillahi min dzalik. Bahayanya mendiamkan sebuah kecurangan. Maka subhanallah disebutkan bahwa mereka ini adalah setan yang maaf bisu. Subhanallah, sudah setan bisu lagi. Maka
subhanallah dikatakan bahwasanya ketika kita membiarkan suatu kecurangan, ketika kita membiarkan satu kebohongan, membiarkan satu keburukan, maka kita pun terlibat di dalamnya. Karena Allah yang memerintahkan, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Bukan hanya mengajak kepada kebaikan, tapi saling mencegah daripada kemungkaran. Kalau ada ketidakjujuran yang kita lihat, maka kita tambal dia dengan kejujuran. Maka dia sampaikan dengan kebaikan. Cuman yang menjadi kekurangan kita, kadangkala kita mendakwahi orang udah dari awal niatnya menjatuhkan orang. Gue tahu nih dia curang nih. Nih kalau gue sebarin nih pasti langsung bangkrut dia nih. Mending gue sebarin aja deh. Subhanallah. Maka niat dakwah itu harus adalah niatnya kebaikan. Saya mau supaya dia jujur, supaya dagangannya lebih laris. Bukan saya mau sebarkan kebohongannya supaya bangkrut dia. Enggak, kebalik. Tapi saya mau dia untuk berlaku jujur agar dagangannya lebih laris. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pertama-tama adalah luruskan niat. Kenapa kita Betul. menegur seseorang? Karena kita ingin meluruskan sesuatu. Itu Betul. 2, bukan buat mempermalukan orang tersebut atau menjatuhkan. Siap. Ketiga, yang namanya kemungkaran itu kalau kita biarkan, kita berarti terlibat dalam dosa tersebut. Betul. Dan Islam mengajarkan untuk memutus. Subhanallah. Masya Allah. Jadi ada kemungkaran, apapun itu kalau dalam tema ini konteksnya adalah ketidakjujuran harus diputus. Masya Allah, tabarakallah. PR kita ya sebagai muslim itu memang harus kebaikan harus Lihat disebarkan juga kapasitas kita. Betul. Apakah kita orang tua berarti tanggung jawab sama anak. Oh begitu, baiklah kalau begitu terima kasih banyak Ustadz Syam, jazakallah khair. Dan